Hello, welcome back to our channel Edo Edo Inspire. Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. dan ini Green. Halo. Di video kali ini kita mau membahas perbedaan yang paling mendasar antara memelihara kucing dengan anjing. Karena kebetulan gue udah mulai melihara kucing itu dari bulan Desember 2020 ya. 2020. Penyebab utamanya ini nih. Ini awalnya masuk ke dapur ya. Dapur. Dalam keadaan bunting. Jadi enggak dong, sebenarnya pas awal dia sering masuk dapur tiap hari itu gue nggak tahu. Oh. Dia itu lagi kondisi hamil, gue nggak tahu. Oh, oke. Dan ketika dia masuk dapur gue ya, udah gue kasih makan aja biasa. Nggak lu usir ya? Nggak gue usir. Karena lu sendiri juga nggak takut sama, maksudnya nggak anti sama kucing juga kan? Enggak, aku sayang sebenarnya. Oh, ucuk. Nah, kebetulan dapur gue itu ada pintu pemisah dengan ruang tengah. Jadi aman lah, dia nggak ketemu sama Oscar sama Axel di ruang tengah, si Dia Green ini di dapur. Nah, udah. Terus beberapa minggu gue ngeliat kok perutnya makin gede. Gitu loh, perutnya makin gede, gue bingung kan, gue curiga, wah jangan-jangan hamil nih gitu. Terus gue bawa ke vet, pas di USG iya, itu beneran hamil. Terus gue tanya dokternya, sempet nggak dok di steril? Tapi ternyata anak-anaknya udah gede di dalam. Oh, jadi nggak bisa? Nggak bisa. Jadi maksudnya awalnya pengen lu gugurkan gitu? Kalau misalkan masih kecil, masih bentuk embrio, beberapa minggu doang itu masih bisa. Oh gitu? Diangkat dengan rahim-rahimnya, Wah, kata dokternya. sekalian digugurin gitu ya? Cuman kalau misalkan udah segede yang kemarin, udah nggak bisa, dokternya nggak berani. Resiko buat dianya juga. Gue tuh agak ada trauma tersendiri dengan kucing, tapi gue nggak pernah benci sama kucing karena gue justru suka banget sama kucing karena bentuk pawanya itu kan lucu banget gitu ya. Makanya itu kenapa kita memutuskan untuk membahas tentang perbedaan anjing dan kucing, karena ya memang berbeda banget. Beda gitu. banget ya karakternya. Beda banget karakternya. Dan mungkin cara meliharanya juga berbeda. Ada beda ya. Hari ini kita mau ngebahas perbedaan utama antara memelihara kucing dengan anjing. Yuk kita mulai dari aktivitasnya. Kalau anjing kan sudah pasti mereka ya kayak seperti kita bahas ya, ras tertentu itu butuh aktivitas yang banyak lah ya. Mungkin ada yang lari, ada yang sekedar keliling komplek gitu. Kalau kucing gimana? Kalau kucing lihat nih, ya udah mager. Coach potato lah dibilangnya ya. Nggak perlu diajak keliling komplek lah ya. Nggak perlu. Tapi exercise tetap perlu. Oh, exercise-nya apa kalau kucing? Biasanya kita kasih kayak itu loh, kayak tempat dia untuk lompat. Oh, mainan cakar-cakarannya gitu ya? Iya, karena kucing tuh demen tempat tinggi. Beda sama anjingnya itu juga. Oh. Anjing nggak suka kan tempat-tempat tinggi. Kalau dia tuh maunya di tempat tinggi. Oh. Jadi kayak makanya kenapa kita suka ngeliat kucing tuh gelantungan, di atas pohon, naik pohon, di atas genteng. Karena mereka suka ke tempat ketinggian. Ya udah, latihannya kayak gitu aja. Loncat-loncat untuk. Tapi itu pun nggak perlu lu supervise ya, lu tinggal aja kan? Tinggal aja. Jadi kayak ibaratnya kayak ya udah semua olahraga aja sendiri. As long as memang ruangannya dia itu cat friendly ya. Kalau untuk permainannya sendiri gimana Del? Kalau anjing kan yang kayak kita tahu ya suka main yang gigit-gigitan, yang bunyi-bunyi gitu kan. Sebenarnya mereka juga suka, tapi kalau kucing itu tuh lebih ke hunter ya, lebih ke hunting. Jadi mereka tuh suka dengan sesuatu yang bergerak. Oh iya, kayak mainan dari Suka sesuatu yang kecil, bergerak, hunting prey, mereka suka banget gitu. Jadi kalau ngeliat kayak lalat, kecoa, semut gitu-gitu, itu mereka seneng banget ngejar-ngejar. Dan kalau anjing itu kan suka tuh fetching balls gitu, jadi kita lempar bola, mereka tangkap. Kalau kucing enggak. Mereka kalau dilempar bola ngapain? Diliatin aja gitu. Kayak lo ambil aja sendiri gitu. Ngapain sih gitu. Tapi kalau misalnya ketika mereka pengen main, mereka main tapi kayak lebih ke tossing balls gitu loh. Oh, yang gini-gini sendiri ya? Iya, gitu-gitu sendiri, main-main sendiri. Menghibur diri mereka sendiri gitu loh. Kalau anjing kan enggak, mereka tuh butuh companion, butuh teman, butuh interaksi dengan gitu. manusia, benar-benar. Ya, kalau misalkan kucing enggak, bisa nyari akal sendiri aja, mainan sendiri gitu. Terus kalau udah capek, udah gue tidur gitu. Mandiri lah pokoknya. Mandiri ya, lah. sama anjing. Waktu mainnya juga tuh beda banget. Kalau misalkan anjing tuh siang aktif ya, kita suka bawa jalan, suka bawa main gitu. Paling tidur siang, tapi melek lah kalau siang gitu. Kalau malam ya kayak kita tidur. Kalau dia kebalik nih, jam 3 pagi nih. Oh gitu. Nah itu juga yang membedakan. Kalau anjing itu ketika di tempat gelap lebih susah melihat. Sedangkan kalau kucing penglihatannya tajam banget di tempat gelap. Gitu. That's why kenapa kalau kucing itu baiknya tinggal di tempat yang remang. Ini juga salah satu pembedanya. Kalau anjing dia demen tempat yang terang-terang. Tapi kalau kucing agak remang-remang, nggak boleh terlalu terang gitu. Dia nggak gitu suka.
Nah makanya kalau lagi malam dia aktif. Ketika kita mau tidur, mereka malah melek dan malah ngajak main. Itu beda banget sama anjing di situ. Kayak ini ya, kayak binatang nocturnal ya, Iya, binatang malam kayak gitu. ya. Terus membedakan juga kalau anjing itu kan kayak wolf ya, pack members goingnya kemana-mana tuh pack members gitu. Harus bersama-sama, terus ada alfanya, pemimpinnya gitu. Kalau kucing mereka lebih ke solitary. Artinya lebih demen sendiri. Mereka tuh konten being alone gitu. benar-benar antisosial ya. Introvert kali ya, Wak. Bener-bener. Kayak ya udah sendirian aja gitu. Dan mereka malah di dalam packnya itu suka kayak berjuang hidup demi diri mereka sendiri. Kalau anjing kan nggak harus ada alpha packnya lah segala macam, pack leadernya. Kalau mereka nggak. Oke, ini udah tidak gendong green lagi. Karena dari tadi greennya memberontak ya. Mulai itu minta juga balik ya. salah satu perbedaan kucing dan anjing. Jadi kembali seperti yang tadi kita ngomong, konten being alone, mereka tuh demen sendiri. Nggak suka dipeluk-peluk gitu, nggak ada. Boleh. Rasa kasihnya tuh bukan dipegang-pegang gitu. Boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi kayak sebentaran doang terus kayak away gitu. Tapi itu kayak ini nggak sih, kayak sifatnya ada juga yang demen dipegang-pegang nggak sih? Ada benar. Jadi kucing sama anjing itu sama-sama punya sifat yang bermacam, yang beragam. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Tapi gue perhatiin ya, Dok ya. Kucing gue yang demen dipeluk pun gak mau lama-lama juga. Ya kayak Green tadi. Gak apa, gue peluk. Tapi kayak udah cukup gitu, enough gitu. Kayak kalau anjing kan enggak. Jadi tiap hari tuh ada batasannya, sehari cuma beli 5 Berapa menit gitu. Kalau anjing kan justru nyari minta mulu kan. Minta mulu ya, dielus-elus kayak Excel gitu kan nyari minta di mana. Bener. Kalau kucing tuh enggak, kayak ya udah peluk sebentar, habis itu udah enough gitu. Kayak langsung dia kayak pengen langsung ngisi tenaga lagi gitu. Kayak ansos abis. Itu perbedaan kucing itu kelihatan banget bedanya. Kalau masalah mood, pasti kan namanya anjing maupun kucing sama-sama bisa bad mood ya. Kalau anjing kan biasanya kalau nggak suka atau bad mood atau ngambek gitu kan biasanya kayak udah mulai suaranya gerem, terus mulai nunjukin taring-taring gitu kan. Kalau kucing gimana nih? Nah kalau kucing itu dia kalau nggak suka dia hissing gitu kayak gitu, kayak bunyi ada suara kayak gitu, kayak memperingatkan lah gitu. Terus punggungnya naik. Oh itu bulunya naik ya? Sama bulunya naik gitu. Itu udah kata mama berarti dia nggak suka. Mungkin kalau udah menunjukkan warning-warning yang seperti ini buat kalian yang awalnya dog lovers tapi pengen kenalan sama kucingnya temen gitu ya, kalau kucingnya udah menunjukkan tanda-tanda seperti itu kalian better menjauh. Jangan, ya. Karena kucing lompatnya lumayan tinggi nih. Daripada ntar bisa langsung kesini. Nempel ke kepala terus dicakar-cakar kepala kalian ya kan. Kalau untuk masalah ngasih makan, pemberian makannya seperti apa Del? Kalau anjing kan kita biasa sarankan 2 sampai 3 kali lah ya, tergantung ininya. Kalau kucing seperti apa? Kalau kucing tuh lebih ke lebih sering tapi lebih sedikit. Jadi kayak papi gitu loh. Makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Dan juga yang membedakannya, kucing itu full karnivora. Jadi jangan dikasih selain itu sayuran kayak roti kayak gitu. Bahkan gue baca-baca susu juga nggak boleh sebenarnya. Oh ya? Jadi tuh banyak cats yang lactose intolerant. Tuh mayoritas kayak gitu. Jadi malah katanya jangan. Padahal kalau di film-film kayak Tom and Jerry gitu kan ini susu ya. Susu benar. Tapi setelah gue baca-baca tuh banyak literatur yang bilang katanya jangan kasih susu. Kucing boleh raw food tapi maksudnya full daging. Oh gitu. Jangan dicampur karena mereka benar-benar full carnivore. Gitu. Perbedaannya lagi. Paling gampang kelihatan dari cakar atau kukunya gitu. Kalau anjing mereka lebih main di taring ya kalau untuk protection. Sedangkan kalau kucing mainnya di cakar gitu. Ini kekuatan terbesar mereka. Makanya banyak yang menyarankan jangan dipotong kukunya mereka. Tapi dikikir aja. Kita kasih kayak garukan gitu. Jadi mereka bisa tujuan garukan itu supaya kukunya nggak tajam. Nggak terlalu tajam. Jadi ngikir dan nggak terlalu panjang nanti panjang. Kalau anjing kan kita potong kan, kalau kucing nggak boleh. Tapi anjing pun juga sebenarnya kan kalau lu sering bawa jalan keluar itu lu nggak perlu potong juga karena mereka ngikir sendiri di jalanan kan. Betul. Meanwhile kalau misalkan kucing rumahan kayak Green tadi kan ubin ya, jadi dia tuh nggak punya untuk ngikir. Jadi gua harus nyediain garukan gitu. Nah klaunya kucing itu uniknya bisa keluar bisa masuk. Iya, gua pernah tipu tuh. Ya gimana? Jadi ngelus-ngelus kucing terus gue mainin telapaknya kan. Terus tiba-tiba wow. Terus tiba-tiba pertama dia lus kan ya kayak pokoknya kan lusanya lucu banget kan. Kayak gemes-gemes gitu, empuk-empuk lembut gitu kan. Terus gue elus kayaknya dia nggak suka kalau pokoknya dielus-elus. Begitu dielus berikutnya keluar dong kukunya.
Jadi gue agak loh, tadi kayaknya kagak ada nih kuku itu. Jadi pertama kali gue tahu kalau kucing itu bisa masukin kukunya. Itu untuk protection mereka, dan juga karena kucing itu demen tempat tinggi, itu bisa membantu mereka untuk manjat. Oh, oke. Kalau misalkan di alam itu untuk mereka manjat pohon biasanya. Dan juga kalau dalam rumah ya manjat korden. Iya. Atau gelantungan di baju gue. Oh, iya. Itu biasanya gitu. Makanya kenapa jangan heran kalau punya kucing nanti bisa tahu-tahu di atap lah, di langit-langit lah, bisa gelantungan di kulkas lah. Iya, di atas kulkas. Ya itu emang mereka demen tempat tinggi. Gitu. That's why makanya gue selalu bilang sediain tempat untuk mereka lompat atau untuk stay di tempat yang agak tinggi. Mungkin ini juga salah satu yang vital juga untuk ditanyakan adalah masalah housebreaking lah, buat pipis atau bukan. Kalau anjing, namanya anjing itu biasanya mereka berdasarkan kebiasaan ya. Jadi kalau terbiasa pipis di rumput, mereka akan nyari rumput lagi gitu kan. Nah kalau kucing gimana? Nah kalau kucing tuh sebenarnya lebih gampang banget di trainingnya gitu. Apalagi kalau misalkan pelihara dari kecil, mereka tuh punya insting untuk pipis atau poo di tempat kayak pasir atau tanah. Tanpa diajarin? Tanpa diajarin, gue gak ngajarin sama sekali. Yang penting lu kasih aja? Taruh aja litter box yang diisi pasir kucing yang banyak dijual di pasaran. Itu mereka langsung otomatis dari situ, udah tahu. Gak gue ajarin, gak gue apa-apain gitu. Ternyata itu instingnya mereka. Oke. Gitu, dan pasir-pasir kucing yang dijual di pasaran itu tuh enak ngebersihin ya dok. Jadi ketika mereka pipis di satu spot itu pasir akan ngegumpal dan kita tinggal nyerok buang itunya doang. Oh gitu, cuman pipis doang juga akhirnya ngegumpal? Ngegumpal. Pup pun ngegumpal gitu, jadi kita tinggal serok buang, jadi nggak terlalu boros. Oke. Dan ini dijual pasirnya itu biasanya per kilo ya? Per kilo iya, per karung iya, dan nggak terlalu mahal. Oh makanya inilah alasan kenapa kucing itu banyak sering dijadikan peliharaan di apartemen. Apartemen, betul. Karena dia udah pinter gitu ya. Satu nggak berisik, dua dia resik. Nah, oh ya ini juga gue mau ngomongin kucing itu sangat bersih. Hewan yang sangat bersih. Beda ya sama anjing. Karena kucing itu tidak perlu dimandikan sesering itu. Nggak bau ya? Bahkan pas gue baca-baca gitu, setahun cukup 2 kali dok. Wah murah ya Wak ya. Kenapa? Karena bersih. Oh saya mereka sering mandi. Mereka sering mandiin sendiri-sendiri gitu loh. Mereka nggak suka yang kotor, mereka nggak suka tempat kotor, mereka nggak suka bulu mereka kotor. Kalau bulu mereka itu ada kotoran pasti sama mereka tuh jilat-jilat. Oh kayak Oscar ya. Itu sok bersih. Bersih ya Kak Oscar. Dan mereka tuh suka saling menjilatin bulu satu sama lain gitu. Jadi saling memandikan. Gitu. Jadi sebenarnya kucing itu tidak perlu sering dimandikan. Malah kalau dimandikan mereka nggak suka sama baunya. Karena nggak suka air juga kan kucing? Iya, dan nggak suka air, bener. Mungkin sekian dulu ya kita ngebahas mengenai perbedaan yang paling mendasar antara kucing sama anjing nih. Semoga kalian yang sekarang lagi pelihara anjing, terus mau berencana nambah anabulnya kucing mungkin, atau kebalikannya punya kucing terus nanti mau punya anjing, itu ini bisa menjadi consideration atau menjadi pengetahuan tambahan perbedaan utamanya apa, kalian harus gimana men-treat mereka gitu ya. Sekian video hari ini, gue Edo dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wuhu. Bye.